Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas data time series. Data time series itu seperti apa? Pengertiannya silahkan teman-teman cari sendiri ya di Google, banyak. Tapi pada intinya ada dua kata kunci di situ, yaitu time dan series. Time artinya waktu, series artinya adalah barisan. Jadi data ini adalah data yang terkait dengan barisan waktu. Seperti contoh yang ada di dalam Excel ini. Di sini ada tanggal ya, dan di sini ada close. Ini data apa? Ini saya peroleh dari kaggle.com. Ini adalah data harga Netflix setiap harinya ya, dari tahun 2002 sampai 2021. Jadi di sini ada puncak tertingginya di hari tersebut, ada puncak terendahnya, ada harga pembukaannya di awal, terus ada harga tutupnya. Nah, di sini yang akan saya perhatikan adalah harga tutup saja. Harga tutup dari Netflix setiap harinya. Coba saya plot gitu ya. Di sini ketemu grafiknya seperti ini. Nah, ini tentu kita tidak akan memprediksi atau meramalkan data ini menggunakan regresi linear seperti yang kemarin gitu ya, karena di sini bentuknya jelas dia merupakan eksponensial gitu ya, kayak eksponensial. Nah, data time series yang seperti ini jauh lebih tepat kan kita prediksi menggunakan eksponensial smoothing. Eksponensial smoothing. Nah, eksponensial smoothing itu letaknya juga sama kayak regression kemarin, yaitu di data analisis. Nah, tapi karena ini ngebloknya panjang, saya sudah coba scroll ya ke bawah, ini datanya ada 4882. Ya, jadi yang akan kita time series kan atau akan kita eksponensial smoothing kan itu hanya yang tahun 2021 saja. Itu jadi biar ngebloknya sedikit. Nah. Oke, kita lihat yang tahun 2021 grafiknya seperti ini ya. Jadi dia sudah nggak terlalu naik lagi, beda kayak yang tahun 2002 sampai 2021. Jadi sudah nggak itu lagi nggak naik banget gitu ya, tapi dia tetap kayak gerunjal-gerunjal gitu. Nah, itu yang akan kita prediksi menggunakan exponential smoothing. Kita lihat di sini apa ini. Nah, ini sudah saya lakukan exponential smoothing ya 2 kali. Ada 0,1, ada 0,9. Apa ini? Oke. Kita akan masuk ke data analisis. Nah, yang 0,1 itu adalah hasil dari exponential smoothing. Ya, ini ya, exponential smoothing yang saya oke. Oke, akan muncul seperti ini. Jadi kita ya ini sudah saya blok ya. Dari C1 sampai C196 karena ada 196 data. Nah, ini yang 0,1 itu di sini damping faktornya ini adalah 0,1. Jadi damping faktor itu kayak berapa banyak si suku yang sebelumnya bahkan mempengaruhi suku selanjutnya, atau berapa banyak pengaruh dari harga hari kemarin akan berpengaruh ke hari ini. Nah, di sini saya coba 0,1 dan 0,9. Output range-nya ini yang pertama ini saya buat D gitu ya. Yang pertama di sini saya buat D yang 0,1 dan yang 0,2 ini saya buat F. Dia akan muncul di F karena sudah kepakai ya D sama E, jadi saya buat di F yang kedua. Terus saya akan tampilkan juga chart output dan standar error. Saya klik OK, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada harga aslinya ya, harga faktual, harga close faktual, harga tutup faktual. Terus di sini ada prediksi. Kita lihat di sini, di sini. Nah, di sini errornya ini akan mulai terdeteksi atau errornya ini akan mulai diplot di bagian ke-6, di baris ke-6. Kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan standard error. Standard error di sini di Excel menggunakan sum x my kuadrat. Nah, ini rumus apa? Dia itu mengurangi kuadrat yang x. Dia itu mengurangi x dengan y lalu dikuadratkan. Jadi sama kayak least square error yang ada di regresi kemarin sebenarnya.
Tapi di sini ada 3 saja yang dihitung. Jadi C3, C4, C5, D3, D4, D5. Jadi ini ya. Kalau kita klik di sini. Nah, di sini ini yang pertama ini dikurangi lalu dikuadratkan. Yang ini dikurangi lalu dikuadratkan. Yang ini dikurangi dengan ini lalu dikuadratkan. Baru setelah itu diakarkan. Nah, itu standar error yang dipakai oleh Excel ini. Itu jadi untuk mengecek errornya itu sedikit atau banyak, nanti kita tinggal jumlahkan nih bilangan yang ada di kolom standar error yang ini. Itu. Nah, lalu bagusan yang mana? Prediksi yang dumping errornya 0,1 atau prediksi yang dumping faktornya itu 0,9. Ini kan banyak ya ke bawah, tapi kita akan lihat dulu grafiknya ada di bawah sini. Kelihatan banget sebenarnya dari grafiknya ini. Dari ini adalah hasil dari chart output. Di sini ada nilai aktual dan nilai forecast. Aktual itu yang aslinya yang terjadi. Forecast itu yang prediksi dari hasil exponential smoothing. Dari 0,1 dan 0,9 jelas banget. Yang 0,1 dia mengikuti grafik yang ada. Jadi sangat dekat dengan grafik faktualnya gitu ya. Tapi yang ini coba lihat yang orange dan biru ini kayak tabrak-tabrakan gitu ya. Jadi dia sangat banyak lah errornya. Emang iya seperti itu. Coba kita lihat di ininya. Penjumlahan errornya. Apakah memang segitu banyak errornya yang dumping faktornya 0,9? Scroll. Nah, ini dia. Total error yang 0,1 hanya 1600. Tapi total error yang 0,9 itu sampai 3100. Jadi memang perbedaannya itu sangat banyak. Oleh karena itu, kita bisa memprediksi nilai selanjutnya itu menggunakan dumping faktor yang 0,1 karena dia errornya lebih sedikit gitu. Nah, itu sebenarnya ada banyak opsi gitu. Jadi dari 0,1 sampai 0,9 kan masih ada beberapa bilangan lagi, misal 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Itu tapi harus kurang dari 1. Nah, itu kalau kita benar-benar serius atau mengerjakan project yang serius, kita coba yang lebih banyak lagi, misal 0,2 atau kita coba di tengah-tengahnya dulu lah 0,5. Kalau 0,5 juga lebih jelek daripada 0,1, berarti kita pilih dumping faktornya yang di tengah-tengah antara 0,1 sama 0,5. Begitu seterusnya sampai kita menemukan yang paling baik. Tapi nggak usah sedetail mungkin ya. Jadi hanya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya saja yang dicek. Mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Oh, ada satu lagi yang lupa. Kita kan ngomongnya regresi linear gak cocok. Apakah memang tidak secocok itu? Ketika coba saya tadi regresi linear, di sini muncul hasilnya seperti ini. Di tahun 2021 saja ya saya regresi linear karena males ngeblok. R square-nya hanya 0,16. Terus kalau saya plot residual plotnya akan terjadi seperti ini. Jadi plot residual plotnya itu menunjukkan bahwa residu atau galatnya itu sangat bervariasi sehingga kita tidak bisa simpulkan bahwa galatnya itu mendekati 0 gitu. Walaupun di sini signifikan F-nya yang sangat kecil, artinya memang ada pengaruh antara waktu dengan harga. Tapi pengaruhnya itu masih bernilai sangat kecil mungkin ya. Karena R square-nya itu masih kecil, hanya 0,16. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.